Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Channel yang memberikan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Nah, hari ini kita jumpa teman-teman. Ya, kita akan mengganti pot ya. Mungkin beberapa sancang yang ada nih. Nah, ini koleksinya yang ada. Jadi ini konsepnya dominannya Pondemax yang ada di tembok ya. Buat teman-teman yang punya tembok yang sekiranya kuat, nah bisa konsepnya tata seperti ini. Jadi keuntungannya kita tuh menata seperti ini tuh mata memandang tuh indah, tuh, bagus. Di samping itu memanfaatkan tempat yang ada. Jadi antara seperti ini ya Pondemax. Kita bisa nampung di rak ini bisa hampir, mungkin kalau total semua bisa hampir 50 pohon ya. 30 hampir 50 pohon. Kalau kita hitung satu tembok ini lumayan banyak. Nah itulah keuntungan merawat Pondemax, kecil tapi nilainya mahal dan tempat tidak terlalu boros. Yang jelas pohon kecil mampu bersaing dengan pohon besar. Nah mulai sekarang teman-teman jangan terlambat, jangan hanya nunggu-menunggu. Ayo kita lakukan aktivitas merawat pohon kecil, mengarahkan. Nah, rajin-rajin untuk tentang pemahaman ya. Karena tanpa teori, tanpa pemahaman, jadi konsep itu nggak bakal sulit didapat gitu loh. Jadi antara teori dan praktek itu disatukan. Dan kerjakan juga. Kalau nggak kerja ya nggak jadi-jadi pohonnya. Kayak studi saya nih. Jadi kalau pas bengong, ambil pot satu, kita ganti pot. Oke, teman-teman saksikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, kita hari ini akan mengganti media sancang. Nih. Jadi pada awalnya perawatan awal saya pakai pot tinggi seperti ini. Jadi untuk membuat cabang, anak cabang ya. Tapi yang jelas batangnya udah besar, kita beli. Ya, terus sekarang konsepnya kita arahkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman kan lihat seperti ini. Coba nanti bagaimana perbedaan pohon itu dari pot seperti ini. Plastik ya panjang dan kita taruh di sini. Nah, tentunya harapan kita dengan adanya pot beton ini, pohon itu akan tumbuh penampilnya akan cantik. Nah, ya ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, kalau ini mungkin bisa dijual juga. Kalau ada yang cocok meneruskan, silakan. Nanti ada beberapa kita akan ganti pot juga, teman-teman saksikan ya. Jadi teman-teman yang mungkin pemilihan bahannya masih minim, cara atau pengetahuan masih minim untuk memilih bahan, bisa pilih-pilih pohon atau bahan-bahan yang ada di studio. Kita di sini lumayan bahannya, kalau teman-teman yang meneruskan, silakan. Sancang, anting putri, santihi, ada waru juga, ya, ada amplas juga. Silakan, semoga bermanfaat. Kita langsung aja ya. Jadi prosesnya awalnya ini kita naikkan dulu ya, atau kita tumpahkan di sini. Kita langsung tumpahkan aja nih. Kita pukul-pukul, kemungkinan ini udah padat. Coba. Nah, ini teman-teman, gampang aja. Di sini. Nah, jadi kita lihat seperti ini pohonnya. Tuh. Sambil ini ya. Garuk-garuk medianya. Kita lihat dulu akarnya seperti apa. Yang kita program. Jadi teknik saya untuk perpindahan pot ya, teman-teman bisa saksikan, simpel saja. Nah,
Pohonnya seperti ini tuh, lihat. Nah, jadi ini kita potong. Jadi kita potong, namun tidak full ya. Masih ada sisa akar serabut. Nah, nanti langsung kita pindahkan. Nah, ada yang bertanya juga. Nah, bekas media ini bisa dipakai lagi nggak? Bisa. Jadi bersihkan dulu, baru kita pakai lagi. Ya. Nah, oke, kita mulai saja. Kita perhatikan akarnya. Nih, akarnya udah sampai sini, teman-teman. Nah, biar nggak berantakan, pasirnya kita bawa ke sini aja nih. Kita bongkar. Ya, kita bawa ke sini. Nah, jadi kita keluarkan ini jangan sampai ke atas. Untuk menghindari pohonnya stres, ya. Tapi yang sudah berpengalaman, silakan bagikan pengalamannya buat adik-adik pemula untuk budidaya pohon demex. Mungkin pecinta demex seluruh Nusantara sudah merasakan manfaatnya. Di sini kita bukan hanya berbicara tentang bonsainya. Nah, bagaimana teman-teman ya atau petani ya yang ada di kampung-kampung ya di dusun-dusun, bagaimana kita berbicara cangkokan saja, jadi itu udah laku. Nah, jadi bahasa teman-teman itu bahan demex. Nah, kalau bicara bahan demex, cangkok itu saya rasa teman-teman banyak yang cari ya, terutama untuk budidaya. Apalagi yang sudah jadi seperti ini. Nah, sahabatku bisa nilai sendiri. Nilainya berapa. Nah, jadi kita memanfaatkan tempat yang ada, memaksimalkan ya. Karena tidak mesti main bonsai itu punya tempat yang luas. Jadi tempat kecil pun saya rasa bisa. Nah, nanti contoh sudah ada di belakang kita ya. Oke, ikut sistemnya suka-suka berbudidaya dan bisa menghasilkan. Ya syukur-syukur bisa membantu ekonomi keluarga, beli apa? Beli beras, bisa nyokolahin anak. Nah itulah konsep program The Make itu seperti itu. Jadi pemerataan, terutama pemerataan di bonsai ya. Karena sekarang dengan adanya pohon The Max, konsep kontes The Max itu bonsai itu tidak selalu mahal. Ternyata pohon yang dari cangkokan bisa mencari rumah gratis di Bali. Nah itu. Nah ini kita pangkas dulu ya. Jadi kita potong. Nah kita potong. Nah ada yang tanya, stres nggak habis potong itu Pak De itu? Enggak. Makanya tekniknya bagi adik-adik yang takut atau merasa ragu-ragu, tidak mati deh. Yang penting seperti saya sampaikan tadi, akar atau serabut masih ada bagian atas. Nih, kita bersihkan dulu ya, potong. Seandainya pun dijual, dikirim pun dengan posisi seperti itu nggak stres. Nah, nggak apa. Nah, jadi pohonnya udah terbiasa. Kita bersihkan seperti ini. Tuh. Bersihkan aja enggak apa. Ya. Sudah ada pangkas seperti ini. Nah, bagi teman-teman tuh adik-adik yang pemula, yang nggak takut, biarkan aja medianya seperti ini. Nah, segini medianya. Nah, paling pinggir-pinggirnya kita bersihkan dikit. Karena kalau akar di ember yang tadi itu bulat, otomatis pinggirnya kan akarnya melingkar dia. Ya, melingkar dia. Nah, seperti ini. Jadi melingkar dia. Kita luruskan. Kita buka. Kita luruskan. Ya. Nah, contoh seperti ini, teman-teman. Nah, ini nih. Kayak ini kan melingkar dia. Seperti ini. Jadi kita nggak tentukan ini. Kita tarik aja. Nah, kita tarik ini. Ya, kita benahi. Kalau memang akar dirasa sudah cukup, nah buat dia nih, kita potong saja. Kalau kita nggak butuh lagi nih, kita potong pendek ya, secukupnya. Tuh. Yang kita butuhkan lagi ditarik aja dia, dikeluarin, ya lurusin.
Lurus-lurusin teman-teman, tarik. Nah, kayak ini kita tarik lurus. Seperti ini, tuh. Ya. Mantap. Oke. Gimana kira-kira nih? Mantap. Nah, dari posisi seperti ini kita udah kelihatan pohonnya. Jadi bagaimana mendesain sebuah bonsai ya. Pohon kecil tapi karakter tuanya kelihatan. Ini proses berapa tahun ya? Ini prosesnya kurang lebih udah hampir 3,5 tahun. 3,5 tahun ya? 3,5 tahun di pot. Di pot saja? Ya. Tapi beli udah ada batang juga, termasuk lambat juga ini. Mungkin karena proses ya juga ya. Kadang ada pohon yang memang subur cepat, ada juga kadang subur, kadang diem. Tapi matangnya bagus nih. Ya, jadi itulah perbedaan pohon itu dijadikan di pot dengan di ground itu kelihatan lebih matang ya di pot. Karena kita bicara ini pohon kecil ya. Tapi inilah bonsai sejatinya kan seperti ini. Pohon yang dikerdilkan. Benar. Nah, jadi di sini ya kita taruh di pot seperti ini. Nah, dan akarnya kita arahkan seperti tadi saya bilang tarik-tarik dia. Yang mulanya akarnya turun kita tarik ke samping. Ini enggak kebesaran pot tadi karena ini pun kan pohon udah jadi. Ya. Kalau udah lihat ukuran sekarang memang pohon ini kan potnya nggak besar. Ya. Nanti ada proses lagi karena beberapa ini kan belum apa? Artinya belum final dia jadi. Ini ada proses perlu penyuburan. Oh, masih. Jadi kita kasih ruang dia dulu. Kasih ruang tetap untuk perkembangbiakan akar ini. Kalau terlalu dipres, nanti pohonnya juga kaget dan biasanya berpengaruh pada pertumbuhan pohon ini. Nah, terutama pertumbuhan di sub ranting ya. Iya. Sub ranting. Jadi perlunya ada ruang untuk perkembangan akar lebih dominan bisa lebih banyak. Nah, ini seperti ini. Nah, habis kita motong tadi, teman-teman bisa dikasih media di bawah. Bisa juga enggak. Kalau memang dirasa potnya ngepres sekali enggak masalah. Ini aja yang penting di pinggirnya tetap ada media. Nah, di media di bawah kan masih ada nih. Tapi alangkah lebih bagusnya juga diisi di bawah. Nah, terus tetap dipakai media yang bekas itu juga? Bisa, kita perhatikan medianya. Kalau ini saya rasa medianya masih bagus. Ya, belum full akar dan sekam masih kelihatan. Kokopit ada. Dipakai lagi nggak bisa masalah, dipakai nggak apa. Tapi kalau ada media yang sudah penuh sekali ya, nggak bisa dipakai ada. Jadi perlu dicuci dulu. Iya. Nah, perlu dicuci dulu, baru kita bisa pakai lagi. Nah, kalau ini kita udah siapkan juga media. Yang bagus, ini kita siapin juga boleh. Tuh. Nah, set. Nah, ini. Teman-teman. Kalau pakai media ini terlalu ketinggian kita. Coba pinggirin. Nah, ini lebih enak. Ya. Ini proses pemecahan akarnya ini motong apa sistem cangkok nih, Budi? Kalau ini potong. Potong aja gitu ya? Ya, potong aja. Potong aja boleh, dipecah juga boleh. Ini beberapa kemarin kita pecah, hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Jadi kita pecah. Oh, siap. Nah, seperti ini. Yang jelas pohonnya cantik. Mantap. Tuh, teman-teman perhatikan. Sip. Nah, selanjutnya kita kasih pupuk. Tusuk, pupuk juga sesuaikan teman-teman. Silakan yang punya bisa pakai PK Star, bisa pakai XPK, bisa juga pakai pupuk rendaman kotoran kambing. Nah, ini. Oke. Iya. Kita pakai tanam ya. Sambil jangan lupa arahkan akarnya.
Ya, jadi kita ada selesai ya pemindahan ke pot. Nah, teman-teman lihat sendiri. Kita tengok dulu dalam-dalamnya. Nah, ya, bisa intip-intip teman-teman tuh. Mantap. Percabangannya tuh, teman-teman. Nanti kita akan kemas ya pelan-pelan. Namun ada beberapa yang perlu kita ganti pakai pot. Ya. Ini dijual, Budi? Kalau Dijual. cocok dijual. Kayaknya kalau dicukur dulu Lebih bagus ya? mantap kelihatannya. Lebih kelihatan ya. Ini masih gembrong ya. Nah, ini masih gembrong ya. Tapi kalau teman-teman yang meneruskan pohon-pohon yang ada di studio, sancang-sancang seperti ini, masih lumayan ada. Tinggal pilih-pilih. Ini kalau di presentase prosesnya kira-kira udah berapa persen, Budi? Ini kalau dihitung sudah memasuki 65 ya. 65% 65 ya. sampai 70%. Tinggal ngerapatin aja ya. Ya, tinggal ngarepin aja. Karena anak cabang, ranting udah mulai ada. Iya. Sudah ada. Jadi tinggal subcucur ranting aja. Beberapa ada mungkin yang nak ranting ya. Tinggal cucur ranting aja. No. Tinggal cukur. Bagus saja jadi pohon. Oke, mantap. Silakan tawar kalau ada yang minat. Nah ini. Oke, kita turunkan dulu. Kita ambil pohon yang lain. Kita udah siapkan pot juga. Ya, kita taruh di sini dulu nih. Jadi teman-teman bisa. Ini beberapa ada sendigi, silakan yang mau pilih juga. Apa? Jadi buat suasana nyaman di kebun kita dengan seefektif mungkin ya kita manfaatkan lahan yang ada. Tidak mesti harus besar. Kalau kita bisa maksimal dengan merawat pohon seperti ini dan bisa konsepnya dengan bagus, saya yakin hasilnya tidak kalah dengan yang punya lahan yang lebih besar ya. Yang penting bagaimana konsistensi kita merawat pohon itu, melakukan pemupukan, mengarahkan ya. Itu luar biasa. Oke, kita ambil lagi. Satu program pohon ya sancang.